eh, Ketua BPD Tugusari. Insya Allah semua perwakilan ketua koperasi. Jadi lengkap lah insya Allah. Walaupun makanya hari ini saya memang mengundang pentolan-pentolannya saja. Nanti kita akan bersama-sama breakdown. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga nanti di akhir acara kita akan langsung merapat. Selain merapat ke sana, kita juga akan membicarakan tentang bagaimana desain untuk soft launching hari Minggu. Karena soft launching itu menentukan. Pandangan pertama akan menentukan taksiran berikutnya. Nah, itu penting. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menggrand design wisata agrowisata SP. SP itu sumber pelangi. Cuma kalau sumber pelangi kepanjangan, orang itu kan sukanya singkat-singkat. Agro SP. Nah, biar membuat satu pertanyaan kepada orang. Nah, grand design-nya ini kita hadirkan orang-orang yang memang berkompeten dalam hal ini. Nah, oleh karena itu kita berikan dulu kesempatan Pak Kades memberikan sambutan. Enggak, saya tunggu yang enggak usah. Saya minta maaf dulu. Ya Pak Kades. Perwakilan Pak Kades. Oke. Ini nomor sambung. Minta maaf. Ya, saya akan. Kalau gitu Pak Kades saya nggak bisa mengulang. Oh, berarti Pak Kades ini kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ustadz selaku tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat yang ada di Dusun Sumber Canting, dan yang saya hormati tim ahli dari pariwisata Jember, dan yang saya hormati saudara kita Pop Darwis dari Harjasa, dan yang saya hormati saudara kita Bapak kita ini yang selalu tidak bosan-bosannya ikut mendukung terhadap perkembangan, baik itu perkembangan secara industri dan wisata, Bapak Imron pribadi. Imron. Dan yang saya hormati Ketua Pop Darwis, Ketua Koperasi Wisata, dan Ketua Bundes, dan yang saya hormati Ketua BPD, dan saya hormati anak kami Hendra dari Kalimantan, Pak. Beliau juga hadir pada saat ini karena ide-ide anak inilah yang sebenarnya mensupport kami sebagai kepala desa yang ada di Desa Tugusari. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita semua masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka bermusyawarah atau bagaimana konsep wisata di Sumber Canting ini bisa menjadi wisata yang bertaraf internasional. Amin. Dan mudah-mudahan ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita tetap menjadi pengikut Rasulullah dan mendapatkan syafaat sampai yaumul qiyamah. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan amin al aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Di dalam bulan Ramadan ini masih suasana ini, Pak. Ya kebetulan ada seperti ini, alhamdulillah ini. Kita tidak perlu jauh-jauh, kita dapat berkumpul seperti ini. Karena kita sebagai umat Islam yang jelas kita pada hari inilah diberikan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke arah yang dibahas pada hari ini, saya akan menerapkan dulu atau memaparkan dulu tujuan yang sebenarnya, bahwa wisata Sumber Pelangi ini memang dirasa oleh masyarakat Tugusari itu dilihat secara aneh. Ya, ada keanehan karena Pak Kades ini baru ya seumur jagung kok sudah arahnya ke sana. Masih perlu iya.
baru 1 tahun 3 bulan ini Pak. Tetapi karena saya sebagai putra desa itu melihat dari sisi perekonomian yang sangat utama. Yang kedua itu pemerataan pembangunan di Kabupaten Jember ini, kalau saya lihat dan saya kaji selama ini hanya pembangunan itu terfokus di perkotaan, ya kan, baik dari infrastruktur dan sebagainya itu pemerintah hanya melihat di satu sisi. Ya maaf, makanya itu bagaimana mindset seperti ini kita mulai oleh kita sendiri. Kalau bukan orang desa ini memulai dengan sendiri, saya yakin pemerintah pusat baik itu daerah itu tidak akan melirik kita. Kalau kita itu tidak menunjukkan diri. Nah ini, maka saya tunjukkan bahwa orang desa itu tidak kalah bersaing dengan orang-orang kota. Nah ini makanya saya ajak Pak Ustadz, saya kalau kolaborasi dengan Pak Ustadz bagaimana seperti produk itu Bikla. Ini bagaimana Bikla itu menjadi andalan, ya, menjadi ikon yang ada di Desa Tugusari. Sangat saya dukung dan sangat saya apresiasi terhadap beliau, karena beliau itu menggagas suatu Bikla ini tidak mudah, Pak. Sedikit sekali mungkin itu di Desa Tugusari itu yang bisa berpikir ke sana, meskipun di sini 16.000 penduduknya, 16.000, tapi sedikit sekali mencari orang yang bisa berpikir bagaimana desa ini mempunyai ikon yang kuat. Nah maka dengan itu saya cari beliau, saya datangi beliau, karena dia punya konsep-konsep yang sangat cemerlang, punya konsep-konsep untuk menginovasi desa ini menjadi desa yang maju. Nah inilah dasar-dasar daripada saya itu mencari peluang-peluang untuk ke arah-arah seperti itu. Nah dan setelah itu kita juga bagaimana ini potensi yang ada di Tugusari. Nah potensi di Tugusari ini tidak kurang sebenarnya. Dibaratkan dengan di kota, dibandingkan dengan di desa itu tidak ada apa-apanya di kota. Tetapi selama ini kita orang desa, karena kesempatan mungkin memang tidak diberikan atau tidak terlirik, ya, terutama dianggapnya wah uang desa, ya gitu loh. Kalau saya bilang itu, boleh kita orang desa, tapi pemikiran kita melebihi orang kota. Ya, kan? Boleh kita berada di desa, tetapi bagaimana kita pola pikir kita itu, kita jangan kalah dengan orang di perkotaan. Ini yang saya tanamkan kepada warga kita yang untuk pada saat ini, sehingga terciptalah satu program yaitu wisata ini. Nah, wisata. Kenapa saya mengarahkan ke arah wisata itu di arah yang paling ujung? Karena yang selama ini untuk sumber canting ini dianggapnya tidak ada manusianya. Ya, kan? Tidak ada manusianya, dianggap tidak ada manusia. Kenapa? Karena tidak ada yang melihat orang tua kita yang baik itu dari kepala desanya, camatnya, apalagi bupati. Ya kan? Gubernur. Enggak ada. Dan dianggapnya kita ini dianggapnya orang hutan, ya kan gitu. Ya kan? Nah, makanya saya tunjukkan bahwa di sini 16.000, ya kan? 16.000 warga. Dan potensi yang ada di sini sekarang ini masih dikuasai oleh orang-orang yang sekedar di sini itu mencari hasil atau menggerok hasil daripada potensi yang ada di desa kita. Kami berada di desa ini ada 3-4 perusahaan yang menguasai masih, Pak. Ada 4. Terutama di sini perhutani yang menguasai yang cukup luas, ya, lahan kita. Tapi untuk mesejahterakan masyarakat, saya belum merasakan masih, kan gitu ya kan. Tapi dia hanya bagaimana ini orang-orang kita selama ini tetap mau dijadikan budak-budak mereka, karena tidak merasakan dia memiliki daripada potensi itu yang ada. Inilah yang perlu saya perjuangkan untuk ini. Kalau selama kita dianggapnya itu sebagai buruh kasar, kita tidak akan meningkat sampai kapanpun, kan gitu. Sebagai orang desa ini, maka dengan itu konsep-konsep seperti ini akan merubah daripada pola pikir bahwa orang yang menguasai di desa ini seolah-olah kita ini hanya sebagai buruh kasar. Tetapi kita tidak pernah merasakan itu milik kita. Sebenarnya undang-undang sekarang sudah diberikan keleluasan oleh kita, kepada kita, terutama otonomi desa sendiri. Tapi selama ini sudah dirasakan belum?
Belum. Kenapa? Ya, karena orang-orang yang potensi yang menduduki di perusahaan itu bukan putra-putra desa. Masih dikuasai orang-orang luar. Berarti kan belum memiliki kita. Kita masih didominasi oleh orang-orang dari luar. Kalau orang luar ke sini, Pak, nggak mungkin. Dia hanya sebagai kerja, mendapatkan gaji besar, ya, mikirkan desa nol. Yakin saya. Kan gitu. Tapi kalau putra desa yang diberikan wewenang besar yang di sini, yang jelas mereka akan memikirkan desanya gimana maju. Inilah yang saya perjuangkan dari sisi pemerintahan sekarang ini. Ya, ada perusahaan Jawati di sini ini mungkin sejak zaman Belanda itu cukup luas, hampir 1000 hektar yang dikuasai. Ya. Ini ada PTP 16 Pak Ustadz ya, yang Banjarsari. Terus PTP 12. Terus ada ini PTP yang di atas ini apa? Bidadaren. Ya, 10. LDO. Ya. Jadi kami diapit seperti itu. Tapi tidak ada satupun putra desa itu bisa menjadi itu manajer di situ. Semua itu hanya menjadi buruh. Kemana kita nih Pak? Di desa kita seperti luar seperti ini, potensinya sudah seperti ini, nggak ada. Apakah ini dibiarkan seperti ini? Nggak ada. Anak-anak sini sekolah S1 banyak, ada. Tapi belum pernah oleh mereka itu dimanfaatkan tentang itu gitu loh. Nah ini terus sekarang pada akhirnya orang-orang kita ini di sektor pendidikan artinya merasa tidak ada tempat sehingga mereka itu akan keluar dari desa ini mencari nafkah sendiri. Ya kerugiannya siapa? Ya kerugiannya kami. Karena anak-anak yang potensi di sini itu tidak diberikan peluang untuk membangun desanya. Nah inilah. Jadi saya harapkan Bapak sebagai terdekat dari pemerintah kabupaten, Pak Bupati, inilah yang disampaikan bahwa orang desa itu membutuhkan seperti itu. Bukan hanya sumbangan sekedar itu tidak. Tetapi saya membutuhkan itu bagaimana anak-anak desa ini berkarya di daerah saya sendiri. Bisa menggali potensi yang ada di desa kita sendiri. Perlu pendidikan-pendidikan seperti itu. Sehingga ruang-ruang seperti ini nanti itu memang betul-betul dinikmati oleh warga setempat. Saya lihat, boleh ditanyain sama dia. Siapa manajer dari PTP? Siapa manajer dari Jawati? Siapa yang menguasai manajer yang di perhutani di sini? Gak ada. Semua. Bukan orang kita, bukan orang warga putra desa sini. Nah, terus kita ini suruh maju dari mana? Dasarnya enggak ada. Nah, inilah konsep saya. Kenapa saya menciptakan wisata di daerah Sumber Canting di atas? Kenapa tidak dibawa? Karena selama ini daerah Sumber Canting tadi tidak pernah dilirik. Dan jalan mungkin Bapak tahu sendiri seperti itu. Jangankan kita ini kalau sudah masuk ke sini mungkin Bapak nanti terasanya tengah malam nanti. Ya kan? Semua ngeluhnya begitu. Loh kami di sini itu hari-hari udah makanannya, Pak. Sampean datang ke sini sudah ngeluh semua. Kali saya. Kalau kami hari-hari udah makanan pokok kami. Nah seperti ini. Jadi bagaimana kita itu orang-orang yang punya wewenang yang di atas itu untuk memikirkan putra-putra pelosok ini. Ya, konsepnya Bupati kemarin sekarang Jember keren. Oke, saya bilang keren. Oke. Tapi saya kerennya ini jangan aja di kota. Ya, sampai ke desa lah. Harus, Pak. Enggak, itu ya. Kerennya sampai ke desa, itu maksudnya saya. Terus sekarang ini kita ini memulai putra-putra desa saya, Pak Ustadz ini berupaya memberikan bukti nyata secara konkret kita sudah membangun. Nah sekarang kapan kehadiran itu dari pemerintah kabupaten? Ini saya tunggu. Iya kan? Kami membuktikan bahwa putra desa ini kita sudah punya semangat, punya sekarang ini merasa punya potensi ini sudah kita akan dikembangkan. Tapi saya minta kehadiran dari pemerintah daerah itu agar betul-betul menjadi bapak kami. Kan gitu. Jangan sekedar nanti kalau sudah jadi saya hanya menitipkan di sana berapa ya kan gitu kan kebanyakan gitu ya Pak ya. Tolong di presensinya ya kan gitu. Jadi kalau hanya titipan seperti ini tidak akan maju. Nah maka itulah nanti itu saya ingin ada suatu kerjasama
ada kolaborasi antara desa dengan pemerintah daerah itu untuk investasi. Kenapa Tugu Sari itu tidak mencari investor? Ya kan? Filosofinya gini, Pak. Kalau saya mencari mendatangkan investor, yang jelas kami tetap menjadi kaki tangan oleh mereka-mereka. Saya tidak bisa berdikari sendiri. Tidak bisa kita menjadi orang yang punya kreativitas. Nah, makanya saya bilang, ayo kita ajak teman-teman ini, tunjukkan bahwa kita akan mampu. Meskipun sekecil apapun, tetapi ini karya daripada kita. Meskipun di sini dibangun seperti apapun dengan wisata-wisata yang lain, kalau saya itu bukan luar biasa. Itu sudah biasa. Investor tujuannya tidak ada lain selain mencari keuntungan. Kan gitu. Tapi di Tugu Sari nggak begitu, Pak. Sekecil apapun yang kita bangun, itulah karya kami. Itulah karya-karya putra desa ini yang selama ini dilihat di sebelah mata. Nah itulah. Jadi konsep daripada wisata Tugu Sari ini benar-benar ini lahir dari rahim putra-putra desa yang selama ini itu belum masih dilihat, dilirik, baik itu dari daerah sampai ke pusat. Nah ini. Kenapa di sini itu pengelolanya itu ada BUMDes? Kenapa di situ ada Popdarwisnya? Kenapa di situ ada koperasinya? Karena nanti itu saya tidak mau setelah jadi itu dikuasai seperti wisata-wisata yang selama ini di luar. Saya tidak mau. Gitu loh. Karena yang namanya wisata seperti ini, jelas kalau sudah ada potensi yang sangat bagus, akan masuk. Akan masuk, saya yakin akan masuk. Orang-orang dari luar. Terutama pemerintah daerah nanti itu. Jadi harapan-harapan saya sebagai kepala desa itu kepada tim ahli yang bergerak di kabupaten, mari kita sharing, mari kita itu berkolaborasi, bagaimana konsep anak-anak putra daerah ini perlu pendampingan, Pak. Tetap bukan sebagai salah satu orang yang akan merubah daripada sisi sistem yang sudah saya bentuk dan saya bangun. Tetapi kalau kita pendampingan seperti ini memang dibutuhkan. Dibutuhkan untuk menjadi satu kesatuan yang sangat kuat. Nah inilah jadi untuk wisata Sumber Pelangi, sekarang ini saya sengaja tidak usah terlalu banyak Pak Ustadz, karena ini harus menyelesaikan pekerjaan launching yang pada hari Minggu. Semuanya ada di sana, Pak. Tenaga kerja semua. Jadi di sana itu bukan hanya tukang dibayar, tetapi yang swadaya juga masuk. Karena yang selama ini LMDH apa semua itu tidak ada gaji. Nggak ada di wisata itu. Saya ajak memang untuk menanam. Seperti itu. Ya mungkin tenaga-tenaga yang ahli, tenaga-tenaga tukang yang ahli itu yang kita bayar. Untuk jamburinya, Pak, yang katanya. Nah itu ya, jadi untuk wisata saya harapkan itu ke depan itu, mari kita konsep Pak Ustadz, itu yang dari awal bersama saya, bagaimana wisata religi ini benar-benar membawa ya kan, satu moderasi keagamaan dan membawa daripada pengembangan yang luar biasa. Terus yang kedua, Bapak tadi tanya masalah kemah moderasi ini. Alhamdulillah memang rencananya kemarin sebelum Lebaran itu sudah dilaksanakan dan kepanitiaan sudah terbentuk di Kabupaten Jember, yaitu dari Kemenak. Sehubungan kemarin itu kendala-kendala dan Bupati sendiri sudah merekom sebenarnya untuk dilaksanakan waktu itu. Setelah kita mau kami sudah dari desa itu capek-capek Pak kemarin itu, ya kecewa sih sebenarnya Pak Bupati ini, kecewa saya Pak. Ya, tapi ya mungkin kita sebagai orang yang ingin memajukan desa, kekecewaan ini jangan sampai dibawa ke hati. Dan itu. Tetapi semua kembalikan bahwa Allah itu masih ada tujuan yang lebih baik yang akan diberikan kepada kita. Ya contohnya mungkin kalau kemarin kita kolam renang belum ada, sekarang insya Allah nanti anak-anak datang ke Magas ini sudah bisa menikmati. Ya kan ya Pak ya. Iya. Tapi ya itulah bilang saya, makanya kalau masalah kecewanya itu karena kerjanya sudah mati-matian Pak. Sudah 3 bulan babak belur, langsung sudah dekat tunda. Ya kan. Dia kecewa ya. Itu. Terus harta apa semua sudah pinjamannya tidak karu-karuan. Ya kan gitu.
Gitu, Pak. Tapi ya hikmahnya ke situ. Tetapi saya harapkan itu setelah ditundanya ini Pak Bupati ini bukan hanya sekedar menunda, tetapi apa yang kemarin yang kurang itu seperti jalan dan sebagainya itu benar-benar sudah dilakukan. Ya. Sehingga nanti saya kepada masyarakat itu bisa dengan tundanya ini bukan semata-mata ketidakmauan, tetapi ini untuk ada diperbaiki dan untuk tujuannya kepada masyarakat itu. Pada akhirnya itu. Jadi alasan-alasan seperti itulah untuk moderasi ini 20.000 Pak. Iya. Jadi dari MA, MTS ya, terus MI itu 20.000. Nah kalau 20.000 ini terlaksana di Tugusari, maka dari awal saya sampaikan, awalnya tidak setuju di Tugusari itu mau diadakan seluruh lembaga yang ada di Jember. Dia maunya di perkotaan, maka saya buka dia, pemikirannya saya buka. Ya kan? Karena selama ini dia mau yang nyaman aja Pak, tidak pernah merasakan masalahnya. Sementara pramuka ini bukan cari kenyamanan, ya kan, membangun edukasi baru terhadap anak-anak kita kan gitu. Nah, saya bilang kalau di perkotaan sudah biasa, ya fasilitas dipenuhi oleh pemerintah dan sebagainya. Meskipun itu selesai, itu tidak ada nilai apanya, ya biasa-biasa aja. Tapi saya bilang kalau di desa itu kalau sukses itu sudah luar biasa. Ya. Yang kedua, bahwa orang-orang kota ini juga handil untuk membangun peradaban yang ada di pedesaan yang selama ini dianggap orang primitif, kan gitu. Jadi seandainya ini akan tercapai terhadap pelaksanaan seperti ini, yang jelas ini akan membantu sudah orang-orang kota ini kepada kita yang ada di desa, Pak. 20.000 ini kalau dihitung-hitung dengan bapak, adik yang akan datang ke Tugusari itu bisa mencapai 50.000 orang, ya, 50.000 orang yang akan datang ke sini. Lokasi di wisata, di wisata. Iya, di wisata. Ya. Nah, 50.000 yang akan hadir. Nah, kalau 50.000 ini hadir, jalannya seperti ini, apa tidak 50.000 orang yang akan berbicarain Pak Bupati? Dan beliau sudah nyiapkan UMKM-nya itu. Lah iya Pak. Semua masyarakat ini kan hidup semuanya. Nah makanya sampai yang seorang dekat dari Pak Bupati sampaikan ini. Iya, sampaikan. Ini 50.000 orang ini akan membawa bahasa nih. Kalau jalannya bagus membawa bahasa juga ini Pak. Kepositifan Bupati jelas. Itu tidak usah kampanye udah. Ya kan? Tidak usah capek-capek keluar ratusan juta miliaran. Iya kan? Bagus jalan. Hanya jalan saja dari sana tuh bagusin sudah. Iya kan? Nah inilah, tidak usah kampanye. Saya bilang gitu. Kalau ini tercapai, pembangunannya dibagusin sekarang ini seperti ini, kami sudah melaksanakan seperti ini. Kalau saya di sini jelek bagus jalan saya akan laksanakan. Tapi yang imbasnya Pak Bupati yang akan menerima. Karena beliau akan calon. Kan begitu? Kan gitu. Jadi saya harapkan untuk kemah moderasi ini yang jelas setelah Lebaran ini saya mungkin rapat di Jember ini menentukan jadwal. Kita menentukan jadwal karena kemarin alasannya karena jalan belum disediakan. Oke, saya bilang gitu. Jadi gitu. Jadi Bapak dari Jember saya harapkan itu sedikit ilmunya tolong diungkapkan, diberikan kepada kami yang ada di desa ini. Dan harapan saya wisata yang Desa Tugusari ini dari awal sama Pak Ustadz, mari kita bangun sekuat tenaga dan pikiran. Makanya itu sampai 28 hektar itu tidak main-main, ya kan? Apakah itu nanti jadi hutan kembali atau jadi dimanfaatkan ini? Kalau tanpa dukungan dari luar yang jelas sulit untuk hutan kembali. Sampai hutan kembali kan itu. Jadi barangkali itu ini anak-anak muda yang punya karya untuk masa depan, apalagi ada adik dari Pop Darwis bisa nanti berkolaborasi, sharing, ya kan, pengalaman. Mungkin nanti kita bisa belajar ke sana, kekurangan-kekurangan dari sini apa yang perlu dianakan karena sudah ada pengalamannya. Saya harapkan juga ada handilnya ke Desa Tugusari dan saya yakin Pak Ustadz ini selalu memikirkan masalah wisata nih Pak. Saya kemarin ditelepon sama beliau, kumpulkan untuk mempersiapkan hari Minggu dan insya Allah hari Minggu ini akan
dihibur oleh artis. Insya Allah kalau tidak ada halangan tuh Intan, dan itu mungkin reok juga ada di sini. Launchingnya itu kolam renang Pusa yang ada di sini. Ya kalau Pak Bupati mau hadir, ya mudah-mudahan, karena kalau secara kedinasan mungkin harus surat menyurat lama. Jadi kalau beliau secara pribadi berkunjung ke sini tegur sapa kepada warganya, ya itu lebih baik sebenarnya. Sekaligus melihat jalan. Asprinya saja. Enggak. Panjang Muldoko itu. Jadi iya. Tetap. Jadi barangkali itu, jadi saya harapkan itu di hari Minggu itu semua yang Pak Ustadz dihubungi agar hadir di wisata launchingnya dari kolam renang Busa itu. Karena potensi di sini yang ada di wisata tuh Pak, yang satu memang ada sejarah yang sangat menarik, itu Ustadz yang lebih tahu kena sejarah yang di sini. Yang kedua itu di sini kenapa diadakan agro, di sini sudah lengkap tuh Pak, ada kopi, ada buah-buahan dan sebagainya. Tetapi saya tambah dengan buah-buahan yang tidak ada di Kabupaten Jember, yaitu buah kiwi. Nah, itu sudah ditanam, itu belum ada di Jember, tetapi di sini sudah ditanam sama saya, sudah ada. Jadi itu barangkali pengembangan yang akan datang. Jadi mungkin nanti kena suasana seperti ini, apakah di situ ada taman nanti itu wisata, misalkan kayak di Surabaya itu ada binatang-binatang yang akan kebun binatang dan bagaimana. Jadi kita konsepnya nanti belum, karena saya terfokus sekarang ini apa yang bisa dilihat oleh masyarakat dan apa yang bisa dilihat oleh halayak luas terlebih dulu. Belum sampai ke konsep sana Pak Ustadz ya. Kalau perlu saya Pak Ustadz dulu mau bikin rumah seperti di Mekah. Yang zaman dahulu rumah di Duahan kan gitu. Nah, kebetulan di sana tebingnya juga bagus kan Pak Ustadz ya. Nah itu. Enggak, karena ada di gunung begini. Nah, nanti kalau memang itu dibentuk seperti itu, rumah-rumah seperti itu di dalam dibikin gua-gua yang sebagai akomodasi. Bisa lihat dari kamar-kamar. Iya itu. Jadi saya memang banyak. Jadi makanya saya udahlah, jangan terlalu tinggi dulu. Putranya yang luar biasa itu. Takutnya nanti itu saya bilang ini yang satu tidak selesai, banyak cita-cita aja malah sama punggung perindukan bulan pada akhirnya. Ya mungkin itu. Jadi Pak Ustadz tetap sebagai seorang sesepuh di sini dan dia sebagai penggagas untuk wisata, yang jelas beliau tidak akan henti-hentinya. Saya harapkan untuk membina adik-adik kita yang ada di desa kita, terutama Popdarwis, Bundes dan yang lain-lainnya, sama LMDH koperasi. Itulah Pak. Jadi saya harapkan bantuannya pada sampean, baik secara lobby, konsep dan sebagainya, ini membutuhkan bantuan dari bapak-bapak sekalian. Monggo ke Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz bisa sampai dengan saya, mau dibentuk bagaimana dan apa yang akan dijual. Indeks desa kita ini sekarang berkembang. Sekarang waktu saya menjabat itu saya desa tertinggal. Nggak ada. Nggak ada kok indeks tertinggal, nggak ada di Jember. Kemarin itu masih Pak, tertinggal kita. Alhamdulillah. Saya sekarang, kalau sekarang sudah berkembang yang cepat. Sangat cepat untuk Tugu Sari. Ya, sekarang berkembang dan ini sudah di tahun 2023. Nggak usah maju sudah. Langsung mandiri. Kemarin mau dianukan maju Pak Ustadz. 30 desa ternyata bisa. Dari berkembang langsung mandiri. Ini sampai kemarin indeksnya, angkanya. Iya. Tapi kemandirian yang sebenarnya belum. Jadi iya kemarin sudah saya dianukan dari pendamping apa semua. Kemarin itu sudah desa Tugu Sari mau dikasih desa mandiri. Tunggu dulu saya bilang. Saya tunggu dulu. Karena konsep mandiri ini saya bilang ini SDM dan sebagainya kita harus persiapkan. Cukup dimaju aja sudah luar biasa saya bilang. Jadi makanya tahun 2023 sudah masuk ke kepala desa kayak begini kualitasnya ya langsung mandiri. Jadi saya bilang itu untuk kedepannya sekarang sudah masuk desa berkembang sangat cepat kemarin dan sudah masuk desa maju, dan insya Allah apa yang dicita-citakan Bapak sama cita-citanya dengan saya sebenarnya, mau jadi desa yang mandiri yang memang betul-betul
desa yang bisa diandalkan oleh Kabupaten Jember. Barangkali ini Pak dari saya sebagai kepala desa, selamat datang di Desa Tugusari, Bapak dan adik sekalian yang pedarwis, dan mudah-mudahan ini membawa barokah untuk kita semua.